Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Su Yi mendongak. Seorang pria berjubah hitam dewa rendah bersiul dari kejauhan, memegang tombak perak, membunuh. Su Yi sekilas mengenali bahwa ini adalah dewa dari 9 pengadilan iblis mendalam dari alam ilahi. Apa maksudmu dengan itu? Su Yi bertanya dengan acuh tak acuh. Dia telah memperhatikan bahwa di langit berbintang di dekatnya, ada orang-orang dengan level Taixuan yang sama muncul satu demi satu. Tanpa terkecuali, mereka dihentikan oleh beberapa dewa yang tersebar di area terdekat, dan mereka memeriksa identitas dan asal mereka. Semuanya sangat kooperatif dan tidak berani melawan. Di depan para dewa, karakter peringkat Taixuan tidak cukup untuk dilihat sama sekali, dan mereka hanya bisa melihat ke atas. Saat menyaksikan adegan ini, Su Yi mengetahuinya. Musuh dari domain dewa telah tiba terlebih dahulu, menunggu di sini, untuk menangani diri mereka sendiri. Mana banyak omong kosong, cepat laporkan asalmu, jangan melawan, biar aku cek apa kamu gampang. Pria berjubah hitam itu berdiri puluhan meter jauhnya, mengarahkan tombak perak ke Su Yi, dan ekspresinya dingin. Bagus. Su Yi mengangguk. Berdiri di tempat. Pada saat ini, dia sudah menyamar, menjelma menjadi pria Tao berjubah hitam, dengan penampilan biasa. Dan, dengan caranya, dia tidak khawatir akan dilihat oleh dewa yang lebih rendah. Tiba-tiba, kekuatan spiritual yang kuat menyapu pria berjubah hitam itu, menutupi Su Yi. Indra ilahi ini sangat lancang. Tapi pada saat ini, Su Yi diam-diam mengubah basis kultivasinya dan melakukan teknik jiwa misterius yang disebut mencuri balok dan mengganti kolom. Pada akhirnya, pria berjubah hitam itu tidak menemukan apa-apa, dan melambaikan tangannya dengan tidak sabar kamu bisa pergi. Su Yi tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, berani menanyakan namamu yang terhormat. Pria berbaju hitam itu mencibir kenapa, kamu masih akan membalas dendam padaku. Berbicara, dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke hidungnya, kalau begitu dengarkan baik-baik, kursi ini Niu Huang, Anda dipersilakan untuk membalas dendam di kursi ini kapan saja. Kata-katanya penuh dengan hinaan dan kesombongan. Su Yi mengangguk dan berkata, ingat. Kamu hanyalah karakter peringkat Taixuan. Bahkan jika kamu bisa menjadi dewa di lautan para dewa, kamu tidak lebih dari seorang dewa baru. Niu Huang meludah dengan keras, jika bukan karena perintah orang dewasa untuk tidak mengizinkan pembunuhan sembarangan terhadap orang tak bersalah, aku akan membunuh satu mata membuka benda sepertimu. Su Yi tercengang, memikirkan apakah dia ingin makan lengkap lain kali jika dia memiliki kesempatan untuk bertemu pria ini. Sebelumnya, dia telah melihat sekilas asal Niu Huang, dan tubuh utamanya adalah sapi iblis bertanduk satu. Niu Huang tampaknya memiliki pertanda yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan kerutan dan melihat sekeliling. Akhirnya tidak ditemukan apa-apa. Aneh, ada pertanda buruk di hatiku, pasti ada bahaya, aku harus berhati-hati selanjutnya, jangan sentuh Su Yi itu. Niu Huang bergumam pada dirinya sendiri. Sebagai dewa yang lebih rendah, dia dapat memandang rendah semua pembangkit tenaga listrik dari peringkat Taixuan, tetapi dia tidak berani meremehkan Su Yi. Aku bahkan sangat iri pada Su Yi. Jika memungkinkan, dia tidak ingin bertemu Su Yi di interogasi berikutnya. Itu akan menjadi sial. Pergi. Niu Huang melambai. Su Yi hendak pergi, tetapi pada saat ini, teriakan keras datang dari langit berbintang yang jauh. Setiap tuan memiliki perintah, Su Yi telah meninggalkan kota awal, dan setiap orang yang memasuki lautan Dewa Huaxing akan ditangkap dan diserahkan untuk para bangsawan periksa sendiri. Siapapun yang berani membangkang akan dibunuh tanpa ampun. Suara itu bergemuruh seperti guntur, bergema di langit berbintang. Tiba-tiba, di daerah terdekat, para dewa yang sedang menyelidiki pembangkit tenaga listrik peringkat Taixuan semuanya mengambil tindakan dan mulai menangkap pembangkit tenaga listrik dari peringkat Taixuan. Semburan seru menyusul. Pembangkit tenaga listrik peringkat Taixuan itu tidak berani melawan, jangan sampai mereka terbunuh karena perlawanan. Su Yi mengerutkan kening. Laut bintang transformasi dewa ini awalnya merupakan jalan percobaan yang disiapkan khusus untuk pembangkit tenaga listrik peringkat Taixuan.
Tapi sekarang, semua dewa dari para dewa telah bercampur, dan mereka telah membuat langkah besar untuk menangkap kekuatan peringkat Taixuan. Ini tidak diragukan lagi terlalu berlebihan, itu menginjak-injak aturan jalan percobaan ini. Pada saat yang sama, Su Yi juga menyadari bahwa harus ada respons batin dari musuh-musuh itu di kota awal, agar berita itu ditangkap oleh musuh-musuh itu. Segera setelah dia meninggalkan kota awal, jadilah yang pertama tahu. Kamu benar-benar sial, tidak ada yang bisa kamu lakukan, meskipun kursi ini meremehkan untuk membersihkan karakter kecil sepertimu, tetapi sekarang aku harus menahanmu dulu. Mata Niu Huang melebar, dan dia berkata dengan ekspresi tegas, apa yang masih kamu lakukan, tangkap dengan patuh, kursi ini akan menyelamatkanmu. Su Yi tersenyum dan berkata, aku juga berubah pikiran, aku hanya bisa meminta maaf padamu dulu. Niu Huang tetap tinggal. Tiba-tiba, sebuah tangan besar meraih lehernya, dan tiba-tiba tubuhnya bergetar, seluruh tubuhnya terpenjara, dan dia benar-benar kehilangan kemampuannya untuk melawan. Seperti disambar petir, matanya melebar dan dia kehilangan suaranya, kamu Su Yi. Meskipun kata-kata diucapkan, suaranya terpenjara dan tidak dapat disebarkan. Ya, apakah itu kejutan? Su Yi berkata sambil tersenyum. Niu Huang gemetaran, matanya hitam, sial. Bagaimana Anda benar-benar membiarkan diri Anda bertemu dengan bintang jahat ini? Ledakap. Sebelum dia bisa bereaksi, dia pingsan dan dimasukkan ke dalam tungku pembuat langit. Niu Huang, apa yang terjadi di sana? Di kejauhan, seseorang memperhatikan pergerakan di sini dan melihat ke atas. Tidak apa-apa, hanya menekan bajingan sial yang tidak patuh. Su Yi membuka mulutnya. Pada saat ini, dia diam-diam berubah menjadi penampilan Niu Huang, bahkan pakaian dan suaranya persis sama dengan Niu Huang. Tidak mungkin untuk melihat menembus tanpa identifikasi yang cermat. Selanjutnya, dia terhuyung-huyung ke kejauhan. Dalam perjalanan, kamu bisa melihat sosok-sosok kuat dari Gods Domain di mana-mana. Dapat juga dilihat bahwa banyak ordo Taixuan hebat yang telah tiba di lautan Dewa Huaxing telah ditangkap satu per satu. Su Yi melihat dan mengabaikannya. Hanya saja ada niat membunuh yang kuat di hatiku. Yang paling dia benci adalah semua keluhan menyebar ke orang yang tidak bersalah. Hua Shen Xinghai sangat besar, luas, dan banyak bintang menghiasinya. Dan jalan pencobaan dimulai sejak kamu memasuki langit berbintang ini. Jalan terus dan seberangi langit berbintang ini, kamu dapat menemukan peluang yang dibagikan di jalan percobaan ini. Sebagian besar peluang yang terkait dengan menjadi dewa ini tersembunyi di beberapa alam rahasia yang diubah oleh bintang. Su Yi tidak membutuhkan kesempatan ini untuk menjadi dewa, ia memiliki caranya sendiri untuk menjadi dewa yang harus dicari. Namun, sebelum itu, yang harus dia lakukan adalah memahami semua rahasia alam pamungkas sesegera mungkin, dan membuat alam ini menjadi sempurna. Saya tidak tahu apakah Laut Bintang Transformasi Dewa ini memiliki tempat ujian yang cocok untuk saya, jika tidak, saya hanya bisa pergi ke 9 gerbang ujian utama. Su Yi berpikir dan berjalan ke depan. Sesaat kemudian, Niu Huang, bukankah aku memintamu untuk ditempatkan di titik awal Xinghai, bagaimana kamu bisa datang ke sini? Su Yi melihat ke arah suara itu berasal, dan melihat seorang pria kekar dengan rambut merah sedang menatapnya. Ini adalah dewa ciptaan yang ekstrim. Saya. Su Yi hendak mengarang alasan ketika pria kekar berambut merah itu menyela, lupakan saja, aku hanya butuh pengikut di sisiku, ikut aku. Berbicara, pria kekar dengan rambut merah melangkah maju, baru saja, Tuan Wen Xiao memerintahkan saya untuk melindungi putra dewa Feng Wuji. Feng Wuji. Su Yi kaget, orang ini juga ada di sini. Segera, Su Yi mengerti. Feng Wuji adalah keturunan leluhur iblis Rahu, dan Jiu Xuan Yaoting adalah sekte tempat leluhur iblis Rahu berada. Feng Wuji, putra Tuhan yang tiada taraf, muncul di lautan bintang, jadi tidak mengherankan. Tapi, memikirkan Feng Wuji, Su Yi merasa sedikit aneh. Pria ini sangat menarik. Saat berada di negeri dongeng, dia menegaskan bahwa dia tidak ingin menjadi musuhnya. Terutama di era pertempuran, pria ini mengatakan di depan orang tuanya Rahu Yaozu bahwa dia tidak akan menjadi musuhnya karena dia takut mati.
Ini sangat marah sehingga Rahu Yaozu sangat marah, dan dia mengutuk Feng Wuji sebagai keturunan yang tidak layak, yang menyebabkan penonton tertawa. Bisa menyegel Wuji dan tidak peduli. Sehingga ia pun meninggalkan kesan yang mendalam pada Su Yi. Sambil memikirkannya, Su Yi sudah menyusul pria kekar berambut merah itu, dan mengikuti di belakangnya selangkah demi selangkah. Nantinya, putra Tuhan dan karakter putra Tuhan lainnya akan pergi ke alam rahasia untuk menjelajahi ciptaan Tuhan. Pria kekar berambut merah itu berkata, jika saatnya tiba, kamu bisa membantuku mengawasinya, kalau-kalau terjadi kecelakaan. Su Yi mengangguk. Namun, kita tidak perlu melakukan apa-apa, alam rahasia ini didistribusikan oleh lautan transformasi dewa, hanya orang-orang di bawah alam semesta para dewa bisa masuk. Yang harus kita lakukan hanyalah menunggu. Di alam rahasia, menunggu kembalinya putra Tuhan. Pria kekar berambut merah mengatakan ini dan tidak bisa menahan tawa, ini tampaknya pekerjaan yang membosankan, tetapi lebih baik aman, tidak mengambil risiko, dan tidak sama sekali. Jangan khawatir tentang bertemu dengan Su Yi itu. Dia tampak puas dengan pengaturannya. Mata Su Yi aneh, dan dia bergema dengan acuh tak acuh, tuanmu bijaksana. Laki-laki kekar berambut merah itu tertawa dan berkata apa yang bijaksana, tidak lebih dari bijaksana dan bijaksana untuk melindungi tubuh seseorang, maka bukan karena Anda tidak tahu betapa kejamnya Su Yi, kecuali mereka yang berada di alam ciptaan. Dewa atas, aku khawatir tidak ada lawannya. Segera, dia menahan senyumnya dan berkata, jangan menyebarkan kata-kata ini, jika tidak, kamu akan dihukum oleh Tuan Wen Xiao. Guru Wen Xiao adalah dewa ciptaan tingkat tinggi di pengadilan 9 iblis yang mendalam. Mirip dengan Ren Beiyu, dewa superior San Xing Daoting, mereka semua muncul di City Lord's Mansion of the Star City. Mengerti, Su Yi mengangguk. Ketika kami berbicara, kami sudah bisa melihat bintang besar diselimuti api yang menyala dari kejauhan. Itu adalah alam rahasia dengan kekayaan besar. Dewa keberuntungan tingkat pertama. Pria kekar dengan rambut merah menunjuk ke kejauhan, alam rahasia seperti ini juga puncak di lautan bintang. Su Yi memperhatikan bahwa ada banyak sosok yang berkumpul di dekat bintang besar itu. Ada lebih dari 30 anak dewa. Di samping setiap anak dewa, ada dewa-dewa yang mengikuti sebagai pelindung. Feng Wuji termasuk di antara mereka. Dia berpakaian lebih baik daripada salju, dan wajahnya menawan dan tampan, yang cukup luar biasa. Kemari. Ketika dia melihat pria kekar berambut merah, Feng Wuji melambai dengan cepat, aku sudah lama menunggumu. Pria kekar berambut merah itu menunjukkan senyum ceria, melangkah mendekat, dan menyapa Feng Wuji. Su Yi juga mengikuti dan memberi salam ala kadarnya. Feng Wuji melirik Su Yi dengan curiga, mengapa sapi tua itu ada di sini? Pria kekar berambut merah itu tersenyum dan berkata, saya memintanya untuk datang, mengawal putra Tuhan bersama. Feng Wuji menghela nafas. Dia sepertinya menyadari sesuatu, dan terus menatap Su Yi dengan matanya, tepat saat dia akan mengatakan sesuatu. Sekarang semua orang ada di sini, mari kita mulai. Di kejauhan, terdengar suara gemuruh. Iya, akhirnya waktunya. Melihat ini, pria kekar berambut merah itu buru-buru mendesak Feng Wuji untuk bertindak. Feng Wuji tidak berani menunda dan berbalik. Masih setengah jalan, mau tak mau dia menoleh lagi dan melirik Su Yi. Ingat URL. Begitu dia melihat ke belakang, sosoknya berkedip beberapa kali sebelum menghilang ke dalam nyala api yang ditutupi oleh bintang besar di kejauhan. Kelihatannya seperti bintang, tapi sebenarnya berisi alam rahasia yang hanya bisa dimasuki oleh karakter di bawah dewa. Apakah pria itu mengenali dirinya sendiri? Atau apakah dia mengenali bahwa dia bukan Niu Huang? Su Yi mengangkat alisnya, Feng Wuji mungkin memperhatikan sesuatu sebelumnya. Selain itu, Su Yi juga melihat banyak wajah yang familiar sebelumnya. Seperti Bikong Liu, yang telah melakukan perjalanan jauh, dan Jin Buyi, Mi Yeyun, dan lainnya yang telah bertemu di Danau Loyun, negeri matahari abadi, semua dari mereka ada di antara dewa-dewa itu sekarang, dan sekarang mereka semua pergi ke alam rahasia di kejauhan. Mengapa saya tidak bisa melihat putra Buddha Lian Sheng di Gunung Lingshan? Su Yi tiba-tiba bertanya.
Dia sangat terkesan dengan Lingshan, seorang Buddha terlahir yang tidak pernah memfitnah. Ini adalah embrio ilahi yang lahir di lotus hijau yang kacau, dengan 9 lubang jantung Zen, tulang Buddha 5 warna, dan semangat lotus hijau. Yang paling penting adalah orang ini memiliki warisan 3 Buddha di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Su Yi tidak tertarik apakah Lian Sheng bisa menjadi dewa. Yang dia minati adalah kekuatan alami Lian Sheng dan warisan 3 Buddha. Lian Sheng, itulah pilihan alami, murid tertutup Buddha dari lampu pembakaran Gunung Tianling Barat, dan bakat utama di alam dewa. Pria kekar berambut merah berkata dengan penuh emosi, sepertinya dia ada, meskipun dia belum pernah menjadi dewa, tetapi statusnya jauh dari sebanding dengan orang biasa. Dewa. Sejak hari pertama tiba di lautan transformasi para dewa, dia secara pribadi dibawa oleh Gama Buddha di kerajaan dari Eternal Sun untuk menemukan dewa yang tiada taranya. Nasib baik. Begitulah. Su Yi mengangguk. Yang mulia, sebagai anggota pengadilan 9 iblis yang mendalam, mengapa Anda tiba-tiba membicarakan saya, putra Buddhis dari Gunung Lingshan? Tiba-tiba terdengar suara agung. Hampir pada saat yang sama, Su Yi memperhatikan bahwa tatapan menguncinya seperti listrik dingin. Itu adalah seorang biksu bertelanjang kaki dalam jubah, dengan kulit gelap dan wajah tegas, berdiri di atas alas lotus emas. Sang Buddha. Matanya seterang lampu keemasan, menatap Su Yi, seolah menyadari sesuatu yang aneh. Dan saat dia membuka mulutnya, mata para dewa lain yang hadir semuanya beralih ke Su Yi. Pria kekar berambut merah yang dipanggil, Gui Tua, oleh Feng Wuji berkata dengan ekspresi tidak senang, kamu terlalu mendominasi di Sitian Lingshan, kamu masih tidak izinkan saya untuk menunggu dan mengobrol. Mari kita bicara tentang kelahiran Buddha Zilian. Yunzen Buddha mengerutkan kening dan hendak mengatakan sesuatu. Suara tua tiba-tiba terdengar hati-hati, orang ini aneh. Pembicaranya adalah seorang lelaki tua berwajah kurus mengenakan mahkota tinggi, mengenakan jubah giok dan memegang pengocok. Fu Yun. Dewa keberuntungan tingkat tinggi di pengadilan dewa spiritual. Alam rahasia di kejauhan ditemukan olehnya terlebih dahulu, dan dia menyimpulkan bahwa ada dewi tingkat pertama di alam rahasia. Pada saat ini, ketika dia melihat Su Yi, dia menemukan sesuatu sekaligus, dan cahaya di matanya menjadi sangat menakutkan. Ledakan. Ada keributan di lapangan, dan semua dewa menunjukkan kewaspadaan mereka. Lao Gui tercengang, dan berkata, Lao Niu berasal dari 9 pengadilan iblis mendalamku, bagaimana bisa aneh? Saya akan mencari tahu apakah itu aneh. Berbicara, Fu Yun melangkah maju, dan tanda misterius muncul di matanya, yang sangat menakutkan. Aura milik tingkat dewa atas menyebar, membuat langit berbintang di dekatnya bergetar. Mata para dewa berkedip, semua menatap Su Yi. Wajah Lao Gui terus berubah, dia mau tak mau menoleh untuk melihat Su Yi dan berkata, Lao Niu, kamu. Su Yi tersenyum dan berkata, dia benar, aku bukan Niu Huang. Suara itu masih bergema, dan penampilannya diam-diam berubah, memperlihatkan wajah aslinya yang asli. Su Yi. Gui tua melompat kaget dan kabur. Ini murni reaksi spontan. Dari sini juga dapat dilihat bahwa Lao Gui, dewa median dari 9 pengadilan iblis yang mendalam, sangat iri pada Su Yi. Kalau tidak akan terlalu aneh. Su Yi. Penontonnya sensasional, dan para dewa semuanya menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Tidak ada yang menyangka Su Yi, yang mereka anggap sebagai target perburuan mereka, akan benar-benar nongkrong di samping mereka. Hantu tua lebih parah lagi, tangan dan kakinya dingin, dan jantungnya berdetak kencang. Sebelumnya, dia bahkan tertipu dan gagal melihat identitas Su Yi. Di kejauhan, mata Fu Yun dipenuhi dengan kecemerlangan yang mengintimidasi, dan dia mencibir, ini, akhirnya kamu menunjukkan ekormu. Su Yi ada di sini. Suara melalui 4 bidang. Tiba-tiba, para dewa itu bertindak, menghancurkan jimat rahasia untuk mengirim pesan. Su Yi tidak berhenti. Dia berdiri di sana sendirian, tangan di belakang punggungnya, melirik para dewa yang hadir, dan akhirnya menatap Fu Yun dan berkata, kamu apakah lukamu sudah sembuh? Fu Yun tercengang.
Saya segera menyadari bahwa Sui sedang berbicara tentang adegan di mana dia dan para dewa atas ditekan dan dihukum oleh tongkat penyiksaan surgawi di kota awal. Saya ingat ketika pantatmu hancur berkeping-keping, tubuhmu berdarah, dan suaranya seperti keledai liar yang meringkik. Sui tersenyum, tapi sekarang sepertinya kamu sudah banyak pulih. Ekspresi setiap orang yang hadir berbeda-beda, dan mereka jelas mengingat adegan yang terjadi di kota awal. Fu Yun Xinseng tidak bisa menahan perasaan malu dan marah, wajahnya menjadi suram, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Ini bukan kota awal, kamu tidak boleh marah. Ayo kita lakukan bersama dan bunuh dia bersamaku. Fu Yunsu menjadi marah dan berteriak keras. Ledakan. Debu di tangannya melambai, memicu hukum Shinto perak yang mempesona, menyapu seperti air terjun. Void meledak, dan kekuatan penghancur yang mengerikan mengamuk. Di daerah terdekat, para dewa itu juga mulai pada saat yang sama, menjaga daerah sekitarnya dan mencegah Sui melarikan diri. Pada saat yang sama, Sui bergerak maju bukannya mundur, dan bergegas maju. Dentang. Pedang tersapu tidak jauh, dan dia dimotivasi oleh kekuatan alam pamungkas untuk menafsirkan ki pedang reinkarnasi. Dalam sekejap, seperti reinkarnasi, menutupi langit dan matahari, menghancurkan 10 penjuru. Kekuatan semacam itu membuat para dewa di dekatnya terkesiap, merasakan ancaman yang kuat. Tapi pedang ini gagal menembus pukulan keras dewa atas Fu Yun. Hancur dalam kehampaan. Sosok Sui terguncang ke samping. Tentu saja, dibandingkan dengan para dewa atas, kekuatan tempur dari alam pamungkas masih belum cukup. Sui diam-diam berkata, ini yang dia harapkan, tapi tidak terduga. Tapi pukulan ini membuat kulit kepala para dewa mati rasa. Seseorang yang belum menjadi dewa, tetapi dapat menahan amarah dewa yang lebih tinggi. Ini keterlaluan. Bunuh. Fu Yun melangkah maju, melambaikan pengocok, membunuh dan membunuh orang, dengan satu pukulan, bintang-bintang jatuh dan bulan jatuh, semuanya runtuh, dan di dekatnya 30.000 kaki kosong semua berantakan. Itulah kekuatan para dewa atas di alam ciptaan, yang dapat dengan mudah menghancurkan semua dewa tengah. Menghadapi kekuatan seperti itu, tidak ada perbedaan antara perantai jing dan mutiara kecil beras, yang dapat dengan mudah dihancurkan. Tapi Sui berbeda. Sebelum melangkah ke alam pamungkas, jika dia bertemu dewa atas, dia pasti akan mengungsi secepatnya. Karena tawuran tak ada bedanya dengan kelelawar dan lalat capung yang menggoyang pohon, pasti akan mati. Tapi sekarang berbeda, di alam pamungkas, setidaknya ia memiliki jejak perjuangan dan perlawanan. Coba lagi. Mata Sui dalam dan cerah, dan dia melangkah maju dengan pedangnya. Ledakan. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya meledak lagi, dan pedang hampir terlepas dari tangannya, berdengung. Gumpalan darah tumpah dari sudut bibirnya. Dia terluka. Tapi tidak serius. Tapi ini membuat para dewa yang hadir ketakutan. Ada banyak dewa tengah di antara mereka, tetapi Anda dapat bertanya pada diri sendiri, tidak mungkin bagi mereka untuk menghentikan pemboman dewa yang lebih tinggi, dan mereka ditakdirkan untuk runtuh dengan satu sentuhan. Membandingkan keduanya, Anda dapat melihat betapa menantangnya Sui. Jika orang ini ingin membunuhku sebelumnya, aku khawatir aku akan dibuang menjadi abu. Fu Yun juga mengerutkan kening. Tapi dia tidak terlalu terkejut. Karena dari awal hingga akhir, dia sama sekali tidak memperlakukan Sui sebagai sosok Taijing. Di matanya, ini adalah reinkarnasi Li Fuyu, Master Pedang Lingsu, bidat yang bertanggung jawab atas reinkarnasi, dan bahkan membiarkan kehendak para dewa memakannya semua tubuh dharma orang berbahaya yang kehilangan terlalu banyak. Menggunakan tingkat rana untuk mengukur satu sama lain tidak diragukan lagi terlalu bodoh. Oleh karena itu, ketika Fu Yun bergerak, dia tidak menahan sama sekali, dan dia melakukan yang terbaik untuk menyerang secara langsung. Ternyata dia benar. Bahkan jika dia menembak dengan sekuat tenaga, dia diblokir dan diselesaikan oleh Sui 2 kali berturut-turut. Dan masih langsung. Kali ini, kamu tidak bisa melarikan diri. Fu Yun tidak berhenti. Dan di kejauhan langit berbintang, ada sosok-sosok menakutkan yang bergegas satu demi satu. Ada Ren Beiyu, Dewa Superior Pengadilan Tao Sanxing, Wen Xiao,
Dewa Superior Pengadilan Sembilan Iblis Mendalam, dan seterusnya. Lebih dari selusin dewa tingkat tinggi berkumpul, dan ketika mereka melihat Su Yi yang menghadapi Fu Yun, mereka semua menunjukkan niat membunuh yang mengerikan. Su Yi. Bidat akhirnya muncul. Siapa yang bisa melupakan penghinaan yang mereka derita ketika mereka ditekan dan dicambuk oleh pedang surgawi di Inception City? Dan sekarang, akhirnya biarkan mereka mengambil kesempatan untuk membalas dendam. Ledakan. Su Yi ditolak lagi, terhuyung-huyung, cukup malu. Tapi dia tidak peduli, matanya menyapu para dewa atas yang datang dari kejauhan, dan berkata, 1 lawan 1, aku masih tertarik bermain denganmu, 1 lawan 1, aku tidak akan menemanimu. Begitu suara itu terdengar, sosoknya keluar dari udara tipis dan menyapu ke arah bintang besar yang diselimuti api ilahi di kejauhan. Ada rahasia di sana. Hanya karakter dari Taijing yang bisa masuk. Bagi Su Yi, ini adalah tempat yang aman untuk menghindari bahaya. Dan, Anda juga bisa memburu sekelompok dewa. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.